Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha ghuslu yadayhi. Wa thalithuha utawi kaping telune furudul wudu. Iku ghuslu yadayhi basuh tangan lurune wong. Min kafaihi saking epek-epek lurune wong. Wa dhira'aihi lan lengen lurune wong. Bikulli mirfaqin kelawan saben-saben sikut lil ayati krana ana ayat. Wajibulan wajib apa ghuslu jami imam. Basuh sakabehane barang fi mahallil fardi ing dalem panggonan fardu. Min sya'rin saking rambut wa dhufrin lan kuku wa intola senajan to dawa apa dhufr. Farun utawi iki iku ana cabang swiji. Launasia lamuna lali sapa wong lumatan ing sadelemok. Fan salat mongko kebasuh apa lumah fitas lisin ing dalem ngaping teloni au i'adati wuduin utawa baleni wudu linisyanin krana lali lahu marang wudu. La tajdidin ora kok nganyarake wudu. Wahtiyatin lan ngati-ati. Adza'ahu mongko nyukupi apa ingo salat hu ing wong. Jadi farun lau nasya lumatan fan salat fitas lisin au i'adati wuduin linisyan lahu la tajdidin wahtiyatin ajahu. Apabila seseorang tersebut berwudu kemudian ada sebagian anggota wudu yang luput dari air yang membasuhnya. Jadi sebagai contoh saya contohkan tangan. Apabila tangan seseorang ada bagian dari tangan ini yang tidak terkena air ketika ia berwudu. Kemudian pada basuhan yang ketiga, fitas lisin ketiga atau kedua, artinya bukan basuhan yang pertama. Yang pertama itu tidak merata, kemudian kena saat basuhan yang kedua atau yang ketiga, atau i'adati wuduin linisyanin lahu, atau dia itu aslinya sudah membasuh tangan, cuma ada beberapa yang tidak terkena air, tapi dia lupa kalau dia belum membasuh tangan. Kemudian dia membasuh tangan tersebut. Atau penggambarannya, dia sudah berwudu. Hanya saja wudu yang ia lakukan itu ada sebagian dari aqdaul wudu yang tidak terkena rata oleh air. Kemudian setelah selesai wudu, dia lupa kalau dia belum wudu. Kemudian dia wudu lagi karena lupa. Lupa, kemudian dia wudu. Nah, hal ini cukup wudu yang kedua kali ini atau basuhan yang kedua atau ketiga kali ini cukup apabila basuhan tersebut sampai kepada daerah yang tadi tidak terkena air itu. Sudah cukup. Tetapi berbeda lagi kasusnya apabila hal tersebut dalam rangka tajdidul wudu. Contohnya seperti ini. Dia sudah wudu secara sempurna, tapi dia lupa
bahwasanya begini, jangan lupa dia sudah wudhu secara sempurna. Hanya saja ada bagian-bagian tubuh, bagian-bagian a'dha wudhu yang tidak terkena air secara sempurna. Sebagai contoh tadi saya contohkan tangan. Tangan dia ini terkena tidak terkena air semuanya. Jadi ada sebagian dari tangan ini yang tidak terkena basuhan air. Tapi dia tidak tidak sadar kalau ternyata ada bagian dari tubuhnya, dari tangannya ini yang tidak terkena basuhan air sampai selesai wudhu. Kemudian dia melakukan tajdidul wudhu, wudhu yang ditajdid. Wudhu yang ditajdid ini dia sempurna, artinya sempurna, tidak ada bagian yang tidak terkena air, jadi sempurna semua. Ini tidak cukup untuk dikatakan sebagai wudhunya sempurna. Karena apa? Dia masih punya sebagian dari tangan yang tidak terbasuh dari air pada saat wudhu yang pertama. Karena wudhu yang pertama itu adalah wudhu yang hakiki. Wudhu yang hakiki kemudian tajdid wudhu itu hanya bertujuan untuk tajdid saja, tidak untuk thaharatul hadas. Hanya untuk tajdid, tidak ditujukan untuk thaharatul hadas. Maka walaupun wudhu yang kedua ini bisa merata, tangan yang tadinya tidak terkena air bisa terkena air, tapi karena tajdid wudhu itu tujuannya hanya untuk tajdid, tidak untuk thaharatul wudhu, maka dikatakan tidak sah. Atau sebagai contoh di sini digambarkan ihtiyat. Wudhunya tersebut dalam rangka ihtiyat. Jadi yang pertama kali dia sudah selesai wudhu, tapi itu ada bagian dari anggota wudhu itu, seperti contoh saya contohkan adalah tangan. Tangannya tersebut ada sebagian dari tangan itu yang tidak terkena air, tidak terbasuhi oleh air. Kemudian dia selesai wudhu. Nah, setelah selesai wudhu, dia ada sesuatu yang menjadikan dia syak di dalam wudhunya itu. Kemudian dia wudhu lagi, tapi dalam rangka ihtiyat. Nah, dalam rangka ihtiyatnya ini, apabila wudhu yang dalam rangka ihtiyat ini sudah sampai selesai, sempurna, terbasuh semuanya, tidak ada yang terlewati, ini masih belum dikatakan sebagai wudhu yang cukup. Karena apa? Karena wudhu yang ihtiyat tidak bisa menggantikan wudhu yang hakiki, karena niatnya tidak jazim. Niatnya adalah tidak jazimah. Niat yang tidak ghairu jazimah itu tidak muktabar syar'an. Di niat wudhu, kalau seandainya kita ada kemamangan, ada syak di dalam wudhu tersebut, apakah saya sudah batal atau belum? Saya sudah berhadas atau belum? Wah, daripada syak, daripada saya bingung, saya wudhu saja karena kehati-hatian saya. Nah, ini malah tidak menjadikan wudhunya tidak sah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lebih baik bagaimana? Lebih baik dibatalkan saja. Nah, batalkan wudhunya. Itu seperti itu, yang untuk lebih jelasnya agar niat kita adalah yang niat jazimah. Warabi'uha utawi kaping papate furudil wudu iku mashu ba'di roksihi, ngusap sebagian sirahe wong. Karena zaati kaya dene nazah seperti kemarin. Nazah itu putih-putih yang ada di kepala sini. Wal bayadi lan putih alladzi al bayad wara al uduni kang tetep ana ing dalem samburine kuping. Basyarin rupane ini badal dari lafaz ba'di rosihi. Basyarin rupane kulit au sya'rin utawa rambut. Fi hatihi ing dalam batasan ras. Walau ba'da sya'ratin lan senajan to anane rambut iku sebagian rambut. Wahidatan kang siji lil ayati krana ana ayat. Jadi yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi kepala adalah ma fi haddi rasi. Jadi kepala itu adalah sesuatu yang ada di dalam batasan kepala. Kepala itu yang mulai ini ke belakang muter. Jadi
apabila kita mengusap sebagian kepala, yang kita usap adalah rambut kepala, ini tidak masalah. Karena memang di sini disebutkan basyarin ausyarin. Jadi ba'di ro'si sebagian kepala itu maksudnya bagaimana? Ini diberikan badalnya adalah basyarin ausyarin. Jadi kepala itu tersusun oleh kulit, yang lapisan luar kepala adalah kulit dan rambut. Nah, ketika kita mengusap kepala, berarti kita bisa saja mengusap kulit kepala tersebut atau mengusap rambut kepala. Ini sah. Kala ngendika sub al-Baghawi, Imam Baghawi. Yang bagi prayoga apa ala yujia, yen ora nyukupi apa aqallu perkara kang luwih sithik min qadri nasiyati saking kadar embun-embun. Wahya hale utawi anasiyah iku ma perkara baina nasaata ini kang ana tetep ing dalem antarane putih-putih luru, jadi antara ini dan ini. Di annahu karena saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamsah orang ngusap sapa Kanjeng Nabi aqalla ingkang luwih sithik minha dini saking anasiyah. Wa huwa hale utawi pendapat adamul idza iku riwayat an Abi Hanifah saking Abu Hanifah rahimahullah taala. Wal masyhuru utawi kang masyhur anhu saking Abu Hanifah iku wujubu mashi rubu'i, wajib ngusap seperempat. Jadi kalau menurut Imam Baghawi, karena melihat adanya beberapa dalil, kemudian melihat adanya perkhilafan di dalam masalah ini, kalau menurut Imam Baghawi yang bagi ala yujia qol min qadinasiyah, sebaiknya kita berpendapat bahwasanya ketika kita mengusap kepala itu tidak sah apabila lebih sedikit daripada embun-embun kita. Jadi paling tidak minimal itu besaran yang kita usap di kepala itu minimal adalah seluas embun-embun. Jadi kalau embun-embun segini, jadi segini. Ini menurut Imam Baghawi. Yang bagi bahasanya itu yang bagi al-jia. Karena melihat adanya dalil, adanya banyak hadis berkhilafan. Sebab dalam masalah ini memang masalah yang khilafiyah, dan kaidahnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari khilaf itu disunahkan. Jadi lebih baik kita keluar dari perkhilafan yang lebih selamat, mbok menawa pada hakikatnya yang benar adalah pendapat yang bukan pendapat kita, itu kita masih selamat besok di besok di akhirat masih selamat karena kita apa yang kita lakukan adalah benar. Walaupun apa yang kita pendapatkan salah, tapi apa yang kita lakukan sudah benar karena kita berhati-hati tidak mengambil perkhilafan tersebut, tapi keluar. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Wa khamisuha utawi nomor 5 furudil wudu iku kasulu dicelai ngumbah sikil lurune wong bikuli kabin kelawan saben-saben polok min kuli rijlin saking saben-saben sikil lil ayati marang ayat lil ayati krana ayat omashi khuffaiha utawa ngusap muzah lurune rijlaihi syurutihi kelawan pira-pira syarate khuf wajibulan wajib apa ghuslu batini thaqbin wajib apa ngubah batine bolongan wasyakin lan suwean. Jadi yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. Ini minimal mata kaki. Syukur lebih baik kalau kita membasuh kaki di atas mata kaki, karena termasuk itolatul ghurrah wa tahjil adalah sunnah. Memanjangkan, kita membasuh tangan dan kita membasuh kaki dipanjangkan, membasuhnya lebih ke atas lagi, ini sunnah. Wajibu ghuslu batini thaqbin wa syaqqin thaqbin boleh, thaqbin boleh. Jadi thaqbin atau thaqbin itu adalah lubang yang bentuknya
adalah seperti tabung, jadi bulat tapi ada di kulit atau ada di tubuh kita. Misalkan kita terkena penyakit, misalkan terkena penyakit cacar, atau misalkan kita terkena kecelakaan, kemudian anggota wudhu kita ada lubangnya. Nah, ini kita wajib untuk menyampaikan air ke dalam lubang itu karena sudah terbuka, lubangnya sudah terbuka, sudah kelihatan dari luar, maka disebut sebagai anggota luar. Nah, batini takbin itu maksudnya lubang yang ada di dalam itu tetap wajib kita basuh. Wasyakin. Nah, syakin itu lubang, tapi lubang yang sifatnya memanjang. Seperti ya suwean lah, cara bahasa Jawa ini suwean. Lubang yang memanjang, kita wajib untuk membasuh yang ada di dalamnya. Seperti misalkan kita kecelakaan, kemudian sebagian dari tangan kita itu ada yang terkelupas, artinya terlihat seperti ada lubang tapi memanjang. Ini wajib kita basuh. Faraun. Faraun utawi iki iku ana cabang suci lau dakhalat. Lamun manjing. Lau dakhalat lamun manjing apa syaukatun ri fi rijlihi ing dalem sikile wong. Wa dhahara lan bertela apa ba'duha sebagiane syaukah. Wajaba mengko wajib apa qaluha nyabut syaukah wa ghuslu mahalliha lan ngumbah panggonane syaukah li annahu krana sak temene mahal iku soro dadi apa mahal fi hukmi dhahiri ing dalam hukum dhahir. Jadi apabila kita tangan atau kaki dia di sini digambarkan kaki. Apabila kaki kita terkena duri, kemudian duri tersebut tidak masuk secara keseluruhan di dalam kulit kita, jadi durinya terlihat secara lahiriah, maka kita wajib untuk mengambil duri itu ketika kita berwudu dan membasuh bekas dari duri itu. Karena soro fi hukmi dhahir, bekas duri itu yang dahulunya tertutup oleh kulit sekarang sudah terbuka. Nah, kalau sudah terbuka ini sudah menjadi anggota dhahir. Fa ini statarat mengko lamun ketutupan apa syaukah kuluhaya sakabehane syaukah sorot mengko dadi apa syaukah iku fi hukumil batini ing dalam hukum batin. Wa yasihu mengko sah apa wuduhu wudune wong, wa yasihu mengko sah apa wuduhu wudune wong. Jadi seandainya duri ini sudah tertutup dengan kulit semua, artinya masuknya duri ini terlalu dalam sehingga tertutup oleh kulit, maka menjadi anggota yang batin fi hukmil batin, maka sah wudunya tanpa kita mengambil duri tersebut. Walau tanafato lamun melenting sapa wong fi rijlin ing dalam sikil au ghairihi utawa liyane rijl lam yajib mengko ora wajib apa ghuslu batinihi ngumbah batine rijl malam metasyaqqaq ing dalam selagine ora pecah apa rijl fa inna syaqqaqa mengko lamuno malam yatasyaqqaq senagine ora pecah apa naftun itu lentingan atau cacar. Fa inna syaqqaqa mengko lamun pecah apa naftun utawa lentingan utawa cacar wajib mengko wajib apa ghuslu batinihi ngumbah batine cacar malam yartatik ing dalam selagine durung mari apa cacar atau naftun. Jadi apabila kita terkena penyakit cacar di bagian kaki atau tangan atau anggota wudhu yang lain, ini kita wajib untuk membasuh batin bekas cacar tersebut apabila terlihat. Jadi kalau kita terkena cacar, semisal contoh, kemudian terlihat kulit yang ada di dalam, lapisan kulit yang ada di dalam, ini kita wajib untuk berwudu dan airnya harus sampai kepada lapisan yang dalam tersebut apabila kelihatan dari luar. Nah, apabila
cacar tersebut sudah sembuh dan lapisan yang ada di dalam cacar itu sudah tidak kelihatan lagi dari luar, maka sudah selesai. Kita tidak wajib untuk membasuh yang ada di dalam kulit dalam tersebut, sebab bukan menjadi anggota yang luar lagi, tapi sudah menjadi anggota batin. Tabihun utawi iku ana pepiling. Zakaru padha nutur sapa ulama fil ghusli ing dalam adus annahu ing sak temene adus iku annahu ing sak temene kelakuan iku yufa. Dan ngapura apa an batini uga disyari. Saking batine bundelan rambut ida in aqada tegese ing dalem ari kalane dadi apa sya'r binafsihi kelawan awak dhewene sya'r. Jadi para ulama ini menjelaskan bahwasanya apabila rambut kita itu gembel, ukot itu gembel. Apabila rambut kita itu gembel tapi bukan karena disebabkan karena kita sendiri, jadi tidak disengaja gembelnya, memang gembel asli. Jadi misalkan karena penyakit misalkan, atau karena memang dia itu tidak mandi, kemudian rambutnya gembel. Nah, ini dima'fu, artinya dima'fu. Ini apabila rambut kepala kita itu banyak, kemudian menutupi kepala. Nah, ini boleh. Yufa an batini qodisyari. Jadi wa ulhiqa lan den mulhaqna biha kelawan qodisyari sapa man wong ubtulia kang den coba sapa man binahwi tabuin kelawan sepadane ndok kurma ndok tumo tabuin binahwi tabuin kelawan sepadane ndok tumo lasika kang nempel apa nahwu tabuin bi usuli syarihi kelawan akar pira-pira akar rambuté wong hatta manaa sehingga nyegah apa nahwu tabu usulal ma'i ing temekone banyu ilaiha marang usuli syarihi walam yumkin lan ora mungkin apa izalatuhu ngilangi nahwi tabu waqat sorohalan teman-teman nyeplosna sapa syekhusyukhina gurune pira-pira guru kita rupane Zakaria Al-Ansari bi annau kelawan satemene wong man iku layul haku ora den padakno sapa man biha kelawan uga disyari Palalehi balik iku tetep ing ngatasi man atayamum utawi tayamum. Lakin qala tetapi ini ngendika sapa tilmiduhu murite Syekhi Syukhina. Rupane Syekhuna guru kita yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Waladhi utawi perkara yutajahu kang entuk wajah apa alladhi qul afu den ngapura li darurati krana darurat. Jadi di sini dicontohkan uqadu sya'ri atau rambut yang gembel apabila kita mandi itu dimakfu. Karena apa? Karena mandi itu harus sampai kepada seluruh tubuh kita, itu harus terkena air semua. Nah, termasuk rambut. Nah, apabila rambutnya gembel, otomatis air tidak bisa masuk kepada rambut-rambut itu, tidak bisa masuk ke situ. Maka di sini dimakfu. Nah, disamakan pakai bahasanya itu wa ulhiqa biha. Wa ulhiqa biha itu lebih apa namanya? Lebih enteng daripada qiyas, karena qiyas itu sulit sekali. Kalau kita melihat ilmu usul fikih, qiyas itu hanyalah diperuntukkan untuk para mujtahid mutlak. Hanyalah digunakan untuk para mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Yang boleh menggunakan qiyas hanyalah para mujtahid. Nah, kalau ulama yang setingkatnya adalah di bawah mujtahid maka tidak pakai qiyas lagi, karena qiyas ini min wazifatil mujtahid, sangat berat sekali. Maka bahasnya adalah pakai waul hiko diilhakkan. Ini kita diilhakkan, tidak dikiaskan. Kalau dikiaskan itu wah luar biasa, itu sulit. Kayaknya ilhak. Jadi diilhakkan dengan rambut yang gembel apabila rambut kita itu terdapat telur-telur dari tumo.
Tumo itu ya ketumbe mungkin, ketumbe tapi parah, sangat parah, telur tumo. Parah sekali, kutu rambut. Jadi ada telurnya tapi parah. Jadi sampai telur-telur tersebut bisa mencegah rambut kita bisa terkena air apabila kita basuh kepala kita. Jadi rambutnya nggak bisa masuk, nggak bisa kemasukan air gara-gara tercegah oleh telur-telur yang menempel di akar-akar rambut itu. Ini kalau menurut Syekh Zakaria Ansori ini tidak bisa diilhakkan, maka dia harus tayamum saja. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, orang yang terkena penyakit tumo ini boleh untuk mandi, dan apabila air tidak sampai kepada rambutnya maka dikatakan al-afu lidarurat. Wasati zuwa utawi nomor 6 furud iku tertibun tertib. Kamal dukira kaya dene oleh den tutur apa ma. Minta dimi ghusl waji saking disiake ngumbah sirah, basuh wajah, faliyada ini mengkonuli tangan loro, farrosi mengkonuli sirah, farijla ini mengkonuli sikil loro lil itibai karena manut sunah. Walau in komasa mengko lamuno nyemplung sapa muhditsun wong kang hadas walau fimain senajan to nyemplung ing dalem banyu kolilin kang sithik biniyatin kelawan niat mutabaratin kang dibar mimma sanging perkara maro kang wis kliwat apa ba ansahu mongko nyukupi apa ingimas ing man anil wudu sanging wudu walau lam yamkuth senajan to ora nggogok sapa muhdits fil ingimasi ing dalam nyilem zamanan ing dalam zaman yumkinu kang mungkin fi ing dalam zaman apa tartibu tartib. Jadi syarat atau fardunya wudu yang nomor 6 atau rukun wudu yang nomor 6 adalah tartib. Nah, walau in komasa, seandainya ada seseorang yang muhdis, dia punya hadas, kemudian dia nyilem itu ya berendam. Kemudian dia berendam di air yang sedikit, sebagai contoh di bak mandi. Dia punya bak mandi, kemudian airnya diisi air sedikit yang tidak sampai 2 kulah. Kemudian dia berendam di situ. Biniyati mu'tabaroh mimma anzahu anil wudu walau lam yumkin fil ingimas zamanan yumkinu fi tartib. Jadi memang dia punya bak mandi, kemudian diisi air dan dia itu berendam di situ. Dan semua anggotanya itu masuk di dalam air tersebut. Jadi menyelam, dia di situ menyelam. Nah, ini sah wudunya, bahkan di sini dikasih goyah walau lam yamkuth fil ingimas zamanan yumkinu fi tartib. Walaupun di dalam dia menyelam tersebut itu tidak ada zaman sekiranya dia itu mampu untuk melakukan tartib wudu itu. Karena sudah ada niat, dan tartib wudu ini secara secara majazi tidak hakiki sudah cukup. Secara niat saja sudah cukup. Itu jadi sing penting wong nyemplung nang jero kolam, awake kena banyu kabeh, sing penting niat seperti itu, yo niat wudu sing penting seperti itu, kena air kabeh kemudian diniati wudu, walaupun tidak mungkin zaman itu adalah zaman untuk mentartibkan wudu. Yang penting niat setelah nyemplung tangi hadasnya sudah hilang. Naam bener jadi daluh ajahu. Lau ikhtasala lamuno atus sapa wong biniyatihi kelawan niat adus. Faistaratu mongko den syaratake fi ing dalam ikhtisal apa tartib hakikatan ing dalam hakikat. Nah, jadi berbeda lagi dengan bahasa yang kedua ini, lau ikhtasala biniyatihi faistaratu fihi at-tartib hakikatan. Apabila dia mandi itu berarti tidak menyelam. Dia mandi kemudian diniatkan untuk berwudu, menghilangkan hadas. Maka dia wajib untuk tartib karena mandi itu berbeda dengan menyelam. Kalau menyelam
itu kita masuk ke dalam air, tubuh kita masuk ke dalam air semuanya. Kalau mandi itu airnya kita ambil kemudian kita alirkan kepada tubuh kita, step by step, tadi sedikit demi sedikit mengambil air seperti itu. Beda lagi dengan menyelam. Kalau menyelam kita langsung masuk semua anggota tubuh kita. Nah, kalau mandi itu harus ada tertib karena berbeda dengan menyelam. Kalau menyelam itu semua anggota tubuh kita masuk ke dalam air, diniati wudhu. Itu sudah cukup walaupun hanya satu detik, yang kemungkinan 1 detik itu tidak mungkin kita untuk melakukan tartibul wudhu. Yang penting sudah ada niatan raful hadas, kemudian anggota tubuh kita masuk ke dalam air. Nah ini sudah cukup. Wala ya durulan orang bahayani apa nisyanulum atin lali sak delemok alumain utawa pira-pira delemok fi ghairi aldil wudu'i ing dalem saliyane pira-pira anggota wudu. Balau kana balik lamun ono apa balik lamun ono iku alama ing atase perkara ada aldaihi saliyane pira-pira anggotane wong apa maniun perkara kang nyegah kasyamin kaya dene lilin lam yadurra mengko ora mbayani apa maneh kama istad harahu kaya oleh aweh kejelasan ing keterangan iki ing keterangan balau kana ala ma ada atau imaniun coba syekhuna guru kita. Jadi bahkan di sini dikatakan wala yaduru nisyanulum atin, apabila kita masuk atau berselam di air, kita masuk di air, menyelam di air, dan kita ternyata ada sebagian dari tubuh kita tetapi di garis bawah ini bukan anggota wudu, ini tetap sah. Kita menyelam kemudian misalkan contoh di punggungnya ada sebagian yang tidak terkena air, ini tetap sah karena ini wudu bukan mandi. Jadi digambarkan di sini laukana wala yaduru nisyanulum atin aulumain. Bahkan seandainya pun ada di dalam tubuh kita misalkan terkena lilin atau ada maneknya yang manek terhadap air sampai terhadap kulit kita, tapi yang bukan anggota wudu, yang ada di anggota tubuh kita tapi bukan anggota wudu, ini tidak masalah. Walau ahdatsa lan lamun hadas sapa wong wa ajnaba lan junub sapa wong adzahu maka nyukupi ing wong apa al-ghuslu adus anhuma saking junub lan hadas biniyatihi kelawan niat adus niat ghusl. Jadi di sini seseorang dia punya hadas juga punya janabah, hadas kecil, hadas besar. Dia misalkan punya hadas, contohnya dia memang sudah keluar sesuatu dari dubur atau kubulnya, atau misalkan dia bersentuhan dengan lain jenis. Kemudian selain itu dia juga dalam keadaan junub, jadi punya 2 hadas, hadas kecil, hadas besar. Nah untuk menghilangkan 2 hadas ini cukup dengan mandi. Jadi seseorang yang mandi dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sudah cukup walaupun tanpa wudu. Karena apa? Lindirajil asghar fil akbar. Karena masuknya hadas kecil di dalam hadas besar. Jadi kita menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya hilang. Itu seperti itu. Jadi apabila kita kepingin ringkas, kita punya hadas kecil, punya hadas besar. Ini cukup dengan mandi. Kita sudah hilang semua hadas itu, kecuali kalau kita menginginkan kesempurnaan, jadi yo adus yo wudu, itu tidak masalah, lebih baik. Wala yajibulan ora wajib apa taya kunu umumil ma'i apa taya kunu umumil ma'i ngiyakinake nyumrambaine banyu jami al udwi ing sakabehane anggota bal yakfi balik cukup apa kala batudon kaperai penyono bihi kelawan umumil ma. Jadi kita tidak harus yakin tenan bahwasanya air itu sudah sampai kepada seluruh tubuh. Seluruh tubuh kita tidak harus sampai derajat yakin. Tapi sudah cukup kala batudon saja. Jadi antara yakin dan kala batudon ini beda. Kalau yakin itu kita 100%, benar-benar 100% apa yang kita lakukan itu
sudah real. Air berarti kalau kita aplikasikan dalam masalah berwudu atau dalam masalah mandi, untuk menyampaikan air kepada seluruh tubuh berarti kita benar-benar sudah yakin dan meyakinkan, sudah kita teliti, sudah kita lihat, tidak ada anggota tubuh kita yang tidak terkena air, ini baru yakin. Jadi yakin ini tarafnya adalah 100%. Kalau ghalabatudzon kita tidak usah meneliti, tapi ghalabatudzon adalah prasangka kita saja, prasangka kita yang sudah pasti ya, prasangka yang sudah pasti tanpa dibuktikan dengan real, itu namanya ghalabatudzon. Jadi prasangka kita sudah yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh tubuh tapi tidak dibuktikan dengan real, ini namanya ghalabatudzon. Kalau yakin ya jelas kita ada diteliti juga, dilihat semuanya, kemudian yang belakang juga dilihat untuk memastikan, meyakinkan bahwasanya memang air sudah sampai kepada seluruh tubuh. Itu yakin dan ghalabatudzon beda. Far'un. Wallahu a'lam.